Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk kelas 10 fabrikasi logam maupun kelas 10 teknik pemesinan, untuk pelajaran PDTM kali ini kita akan membahas tentang perkakas bertenaga operasi digenggam, power tool. Jadi yang perlu kalian ketahui tentang power tool itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam yang harus kamu ketahui tentang alat digenggam maupun mesin-mesin power tool yang lain, seperti mesin bor yang itu, terus mesin gerinda tangan, lalu ada mesin gerinda pahat, dan yang terakhir atau salah satunya ada gerinda datar. Jadi seperti ini mesin gerinda. Jadi gerinda itu enggak cuma satu jenis saja. Nanti untuk kelas 10 TPM akan dipelajari di kelas 3, dan untuk kelas 10 TFLM akan dipelajari di kelas 11, mata pelajaran teknik pemesinan konvensional. Itu macam-macam dari gerinda. Ada gerinda datar, ada gerinda pahat, gerinda tutup seperti ini, maupun gerinda tangan seperti ini. Selain gerinda ada juga mesin bor. Jadi mesin bor ada juga mesin bor modelnya seperti yang dipunyai sekolah, seperti ini. Tapi sebelumnya, agar kalian lebih memahami, perlu Pak Randy jelaskan apa sih tujuan kita dalam mempelajari power tool atau operasi digenggam, alat-alat operasi digenggam, alat perkakas bertenaga itu. Jadi yang pertama kita bisa memahami pengertian dari alat perkakas bertenaga itu sendiri. Yang kedua, kita juga memahami macam-macam alat perkakas bertenaga. Yang ketiga, kita memahami teknik penggunaan alat perkakas bertenaga. Dan yang terakhir, bagaimana cara menggunakan alat perkakas bertenaga. Baik, untuk kesempatan kali ini akan Pak Randy jelaskan sekilas tentang alat perkakas bertenaga. Apa sih yang dimaksud dengan alat perkakas bertenaga itu? Jika nanti dalam ujian akhir semester muncul, kalian bisa menjawabnya. Jadi alat perkakas bertenaga itu adalah peralatan yang sumber tenaganya tidak dari manusia, tetapi dari tenaga listrik atau pneumatik. Nah, seperti contohnya mesin bor ini. Mesin bor ini menggunakan tenaga. Baik, pasti kalian semua menjawab menggunakan tenaga listrik. Betul sekali. Oleh karena itu, ketika kita bersinggungan dengan peralatan yang menggunakan tenaga listrik, sikap kehati-hatian itulah yang diutamakan dalam menjaga keselamatan kerja. Karena beberapa tahun yang lalu ada siswa kelas 10 yang sembrono. Dia ketika praktek di bengkel tidak memakai sepatu safety, melainkan tidak pakai sama sekali alas kaki. Nah, apa yang terjadi? Otomatis karena tidak ada penghalang, otomatis dia geblak, kesetrum, kaget. Akhirnya terjadilah kecelakaan kerja. Memang remeh keselamatan kerja itu kalau tidak diperhatikan, tapi akibatnya bisa fatal. Baik, untuk mesin bor itu macam-macam, Le. Ini salah satunya yang mesin bor stand. Lah,
Perlu kamu ketahui bahwasanya mesin bor ada yang operasi genggam. Jadi ada yang bor tangan seperti yang dipakai oleh kebanyakan pada umumnya tukang. Tapi tadi Pak Randy tanyakan ke kepala bengkel masih dipakai. Jadi tidak bisa Pak Randy pakai untuk contoh. Tetapi untuk mesin bor yang kita miliki, yang biasanya kalian pakai ketika praktek kerja bangku, seperti ini. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, ini adalah motornya, kelistrikannya, sumbernya dari sini. Lalu ini adalah handle feed drill yang ini. Ini adalah handle feed drillnya. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah kepala spindle. Nah, kepala spindle yang berfungsi untuk mengikat mata bor. Nah, nanti mata bornya dimasukkan ke kepala spindle ini, lalu dikencangkan oleh pengencang bornya di sini. Ada alatnya sendiri, tetapi jika tidak ada, kita akan memakai logam, memakai pelapis. Selain spindle head dan spindle, jadi ini spindle headnya, ini spindlenya, lalu di dalamnya jika ada mata bornya dimasukkan di sini. Terus yang tidak kalah penting adalah table atau meja, tempat mengikat benda kerja. Jadi di sini tempat mengikat benda kerjanya. Table atau meja biasanya tergantung yang dipakai pengikatnya apa. Kebetulan ini yang dipakai adalah ragum. Tergantung pengerjaannya nih. Yang dipakai apa. Terus ada lagi dudukannya. Ini dudukannya. Ini dudukannya. Terus kalau manusia itu ada yang namanya punggung. Tapi yang mesin itu ada yang namanya kolom. Nah, ini kolomnya. Tempat bergerak atau tempat dudukan dari badan mesin ini. Baik, mungkin itu sepintas bagian-bagian dari mesin bor yang kalian harus ketahui. Terus fungsinya apa? Fungsinya masing-masing, Pak. Baik, yang kelistrikan ini, motor ini jika kalian berikan atau kalian colokkan ke sumber listrik, maka motor ini akan bekerja. Motor bekerja. Di dalam ini ada fan belnya yang biasanya memutar spindle. Jadi di badan mesin bornya ini ada tabel untuk mengatur kecepatan. Pengeborannya maksimal itu yang bisa dilakukan adalah diameter 25 mm. Sedangkan kecepatan motornya mesin bor Crispo ini 0,75 atau 0,55 kW. Bekerja pada 380 volt, garing 50 Hz, garing 3 pas. Jadi seperti ini kecepatan, tabel kecepatan yang harus kalian perhatikan. Jika kalian menginginkan kecepatan 440, maka handle yang harus kalian putar yang mana? Nah, itu harus diperhatikan. Handle yang harus diputar yang ini, yang mengatur kecepatan ini. Terus handle ini, Pak, handle ini berfungsi untuk
naik turunnya dari spindle, naik turunnya dari mata bor. Jadi bukan benda kerjanya yang bergerak atau berputar atau naik ke atas turun ke bawah, melainkan yang naik turun itu adalah mata bornya. Ini arah putarannya jika 0, ciwi, ciciwi, berlawanan jarum jam, atas arah jarum jam. Ini tombol emergensinya. Baik, Pak Ren dilanjutkan. Jadi fungsi dari gerinda yang tadi sudah Pak Ren dijelaskan jenis-jenisnya. Yang pertama, fungsi dari gerinda itu menghaluskan atau meratakan permukaan benda kerja. Jadi kalau kalian memakai mesin gerinda datar yang seperti itu berfungsi untuk menghaluskan atau meratakan benda kerja. Biasanya yang diinginkan itu tingkat kehalusannya lebih dari mesin bubut. Terus batu gerinda. Jadi batu gerindanya itu tidak asal batu gerinda ya. Nanti kalian pelajari di kelas 11 yang TFLM, yang TPM itu di kelas 3. Ada mapel teknik pemesinan gerinda, mengulas khusus tentang sifat atau bahan material apa yang menyusun batu gerinda ini. Itu untuk gerinda datar atau surface grinding. Lalu untuk gerinda tangan biasanya dipakai ketika kita dalam proses fabrikasi atau pengelasan. Nah, gerinda tangan ini berfungsi untuk memotong benda kerja yang ketebalannya tidak terlalu tebal. Seperti contohnya besi siku yang tidak terlalu tebal. Sebelum proses las tentunya diwajibkan untuk mengikuti gambar kerja, dimensi ukurannya berapa. Setelah diukur, baru materialnya dipotong menggunakan gerinda tangan ini. Nah, gerinda tangan ini juga berfungsi untuk menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. Jadi kalau kalian dalam pengelasan otomatis sudut-sudutnya itu kan tajam. Biasanya dihilangkan ketajamannya, bisa juga menggunakan gerinda tangan tersebut. Lalu gerinda pahat atau gerinda duduk ini berfungsi untuk membuat atau mengasah alat potong agar tajam. Bisa untuk mengasah pahat HSS. Kalau mengasah alat bor bisa, mengasah pisau fris bisa, namun perlu keahlian yang benar-benar. Karena kalau kalian tidak ahli, mesin bor yang harusnya perlu sedikit diasah, kalau kalian mengasah ya menjadi tumpul kalau kalian tidak paham cara pengasahannya. Tapi yang lebih utama, gerinda duduk ini dipakai ketika kalian akan mengasah pahat bubut. Nanti Pak Ren diajarkan ketika kalian sudah menyelesaikan job yang Pak Ren diberikan sebelum waktu deadline yang Pak Ren ditentukan. Kalau kalian sudah selesai, nanti Pak Ren diajarkan dasar-dasar untuk operasi mesin, baik itu mesin gerinda pahat maupun mesin bubut.
Karena sebelum kalian operasi mesin bubut, otomatis peralatan yang salah satu peralatan yang wajib dipunyai atau disiapkan itu adalah pahat yang siap untuk dipakai. Jadi nanti ketika ada waktu luang akan Pak Randy ajarkan bagaimana cara mengasah pahat sesuai dengan sudut yang ditentukan. Karena mengasah pahat tidak angger dadi, melainkan juga perlu sudut-sudutnya berapa, sudut kanan, terus atas, daerah bebasnya berapa, itu. Nanti Pak Randy ajarkan untuk praktek pengasahan pahat. Tapi yang perlu kalian ketahui untuk materi operasi bertenaga atau operasi digenggam ini salah satunya adalah gerenda duduk atau gerenda pahat seperti ini. Baik, selanjutnya perlu Pak Randy jelaskan tentang safety. Safety ketika kita mengoperasikan mesin power tool atau operasi digenggam, terutama mesin gerinda atau grinding machine. Yang pertama adalah rambut kalian itu harus rapi. Artinya apa? Rambut kalian itu tidak panjang dan kalian memakai pakaian kerja. Karena apa? Kalau kalian rambutnya gondrong, otomatis yang kebulet apa? Ya rambut kalian nih, yang kebulet. Terus kita harus memakai pakaian kerja. Kenapa? Percikan dari gerinda itu kalian lihat sendiri kan, biasanya memercikan bunga api. Nah, khawatirnya kalau kalian tidak pakai pakaian kerja, pakai seragam biasa, seragam kalian menjadi rusak, bolong. Yang kedua, periksa penutup mesin dan tentunya harus memakai pelindung mata, minimal pakai facelift. Face shield-nya yang berfungsi untuk melindungi mata kalian. Yang ketiga, pastikan dudukan benda kerja dikencangkan dengan benar. Karena apa? Yo, kalau tidak kalian cek dudukan benda kerja, ini kuncinya sudah kencang atau belum. Kalau belum kencang, itu sangat berbahaya sekali. Kalian gerinda, tiba-tiba benda kerjanya loncat. Ya, loncat tidak mengenai kepala kalian tidak masalah. Tapi kalau mengenai kepala kalian, bisa dibayangkan. Dan memakai alat safety or plug. Jadi or plug itu yang berfungsi untuk melindungi sistem pendengaran. Kalian gerinda tentunya suaranya sangat bising sekali. Nah, suara bising seperti yang Pak Randy jelaskan di materi K3 yang awal kita mulai belajar. Kalau kalian mendengar atau gendang telinga kalian menerima beban atau bunyi yang kencang terus-menerus, otomatis benda atau gendang telinga kalian akan mengalami tekanan. Yang dikhawatirkan itu tidak terjadi dalam seminggu, sebulan, tetapi itu adalah efeknya jangka panjang, tahunan. Nanti kalian akan terasa ketika sudah beberapa tahun. Jadi perlu sekali untuk memakai pelindung telinga. Nah, selanjutnya adalah periksalah kedua batu gerinda. Nah, periksalah kedua batu gerinda. Apakah batu gerindanya masih layak dipakai? Dan jangan sekali-sekali kalian memakai atau menggunakan batu gerinda tidak fungsinya. Contohnya, jika kita mengasah pahat bubut, kita itu tidak boleh mengasah di bagian samping. Tentunya kita mengasah di bagian depan. Tidak boleh kita memakai bagian samping, meskipun yang kita asah itu
bagian samping Pak, pahatnya. Tidak boleh. Kalian harus memakai bagian depan dari batu gerinda ini. Bisa dibayangkan ketika kalian pakai samping terus, khawatirnya ini kropos. Yang dipakai apa? Kecepatan putarnya sangat tinggi dan ini keras. Khawatirnya kena kepala kalian. Selanjutnya adalah selalu mematikan mesin saat tidak digunakan. Jadi jangan sekali-sekali kalian ketika selesai mengasah pahat, tombol on off-nya ini dibiarkan nyala. Jadi selalu disiplinkan ketika selesai menggunakan alat, tombol on off-nya dimatikan. Baik, mungkin itu dulu materi operasi genggam atau power tool yang bisa Pak Randy sampaikan. Silahkan kalian pelajari video ini, dan untuk evaluasi atau soal akan Pak Randy infokan selanjutnya. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.